Halo, ketemu lagi sama gua Ari. Thank you banget masih terus menonton video ini. Gua kali ini di video ini gua mau cerita. Singkat cerita, beberapa waktu yang lalu gua ada sempet ngepost terkait dengan konten ini di Instagram gua dan muncul beberapa respon yang cukup menarik. Jadi gue pikir untuk bisa sharing lebih detail tentang kejadian ini. Jadi kejadian ini adalah Sela jatuh, dan jatuhnya itu bukan jatuh sendiri gitu kan, dijatuhkan gitu. Sebagai background, gue pengen kasih dulu, Sela sekarang udah umurnya sekitar 3 tahun. Pas kejadian itu yang menjelang 3 tahun, ini terjadi berapa waktu yang lalu. Nggak lama banget, juga nggak baru-baru banget, tapi gue pikir untuk bisa explore lebih jauh terkait dengan kejadian ini dan jadi pembelajaran buat kita semua. Oke, jadi ceritanya itu pada weekend lah ya, weekend gitu kan. Kita memasukkan Sela itu ke playground. Jadi kita masukin ke playground di salah satu mall lah, kita masukin gitu kan. Dia main-main dan sebagainya. Nah, pas lagi kejadian tersebut, bukan gua yang lagi jaga kan, kita kadang gantian. Entah gua, kadang maminya gitu kan. Pas lagi itu gua lagi di luar playgroundnya, Sela sama maminya di dalam. Nah, dan pas kejadian maminya itu, Mami Sela tuh sempat rekam tuh, sempat record kejadian itu, singkat kejadiannya. Nanti gue coba diskusi sama editor gue, ini layak gak sih untuk bisa dipublish atau memang enggak gitu. Kalau memang boleh nanti gue show gitu. Jadi kejadiannya adalah Sela terlihat gue lihat videonya, terlihat jatuh, didorong. Gue nggak tahu itu dorongnya disengaja atau tidak. Jadi pas lagi main, kalau di playground tuh ada kayak bulat-bulat gitu di lantai, bulat-bulat gitu kan. Itu kayak batu pijakan yang dilompat-lompatin, sekitar ada 5 atau berapa dilompat-lompatin. Jadi kayak melintasi sungai atau whatever kayak gitu. Jadi itu dilompat-lompat. Nah, pas lagi lompat-lompat itu ada anak yang lebih besar di belakang, cewek, menyentuh. Gua nggak tahu itu dikategorikan udah mendorong atau tidak. Nah, yang jelas adalah ketika menyentuh itu kayak seakan-akan mau cepetan loh gitu, Sela jatuh. Dan gue lihat jatuhnya cukup sakit sih, jatuh duduk di pantat gitu loh, jatuhnya cukup sakit. Walaupun playground kita tahu lah, walaupun udah safety tapi kelihatan sakitnya gitu kan. So, gua sih ya udahlah, maksudnya gua taunya kan udah pas pulang gitu kan, udah kejadian, ya udah gimana gitu kan. Terus Selanya juga gua cek nggak ada cedera, nggak ada apapun gitu. Nah, yang menarik adalah malam itu Sela cerita sama gua. Terus? Dede ngetat. Terus? Gak mau ngetat juga. Terus? Kebiar pulih sama mami. Terus Sela diapain tadi? Yang dorong dia ke kayu. Oh, Sela didorong ke kayu. Iya, Sela jatuh. iya, Sakit gak? iya, itu dia inobani. Oh, Sela angry ya? Ino Sela angry nggak? itu bukan hidup gondon kan? Aku ke kayu. Udah cerita, udah kasih tahu kan. Sela belum fasih ngomong, tapi masih belajar ngomong, dan ngomong tuh aktif banget, banyak banget. Ada beberapa kosakata yang kita juga nggak paham gitu, tapi dia aktif cerita, dia kasih tahu gitu kan. Nah, beberapa yang gua highlight yang dia gunakan kata-kata yang nggak umum untuk sehari-hari dia gunakan dan di umuran dia, adalah dia menyatakan dia marah. Dia menggunakan kata marah gitu kan. Dia bilang dia jatuh, dia sakit, terus dia bilang didorong gitu kan, didorong oleh kakak gitu kan, didorong oleh kakak.
terus ada keluarin statement dia pengen berantem gitu lah. Nah ini kan kata-kata yang lucu ya, kalau kita lihat lucu, tapi dari ekspresinya, dari dia bagaimana Sheila menyampaikan apa yang dia rasa, dia pikirkan, dan isi hatinya tuh kayak nggak senang gitu loh, dan itu mengganggu dia, dan sepanjang malam itu ngomong terus terkait diulang-ulang terus sampai tidur. Yang lebih luar biasa adalah dia lakukan proses cerita ini beberapa hari sesudahnya, hampir semingguan, dan gue sebagai orang tua gue jadi ngerasa, wah ini marah banget nih. Ini pertama kali gue melihat bahwa Sheila tuh kayak tidak senang, marah sampai berhari-hari gitu kan. Gue juga masih mempelajari ini anak karakternya gimana gitu kan. Tapi yang jelas kejadiannya kurang lebih seperti itu. Itu ceritanya. Nah ya gue after itu ya gue ajarin lah, gue kasih tahu bahwa kalau ada kejadian kayak gitu, say no gitu kan, maksudnya sama siapapun yang mendorong, atau sampaikan bahwa Sheila sakit, Sheila merasakan bahwa tidak suka, tidak senang. Oke, sampai situ aja, itu gue ajarin sampai situ aja. Nah beberapa waktu sesudah itu gue posting, muncul feedback, dan gue akhirnya punya sebuah pemikiran yang coba gue akan lempar ke teman-teman. Kalau kita punya anak diperlakukan dalam tanda kutip bully misalkan, walaupun dalam story ini Sheila mungkin tidak sampai satu kondisi dibully, tapi misalkan kalau gue punya anak, misalkan Sheila, kalau dia dibully, diperlakukan dengan tidak baik, tidak pantas di sekitar gue, di hadapan gue mesti gimana ya sebagai parents gitu kan? Apakah gue samperin anak yang membuli atau yang memperlakukan tidak baik dan gue tegur, gue omelin, atau gue samperin orang tuanya, atau gimana gitu? Itu gue jadi sempat berpikir gue sebagai orang tua baiknya seperti apa gitu kan, memberikan teladan buat anak, what should I do gitu kan dalam hal ini. Karena di sisi anak Sheila nih, yang Sheila punya cuman gua atau maminya, cuman kita sebagai berdua orang tuanya yang melindungi dia, yang menjaga dia dan memprotek dia terhadap seluruh dunia ini gitu kan. Yang dia punya cuman kita gitu. Mungkin di saat itu ya kalau ada keluarga besar kan beda cerita, tapi di saat yang terdekat kan kita. Nah, yang dia punya cuman kita untuk melindungi dia dari hal-hal seperti itu. Kita mesti gimana ya? Gue mesti gimana ya? Gue berpikir kayak gitu. Dan pikiran gue selanjutnya adalah, kalau anak gue yang membuli orang lain, ya gue mesti gimana ya? Kalau Sheila nih ya ngebully anak orang, gue gimana? Gitu. Nah itu pemikiran yang sampai saat ini gue masih cari tahu, masih belajar, masih coba ngobrol dengan parents lain yang lebih senior. Mesti apa, mesti gimana, bagaimana mereka menilai, bersikap, memandang kejadian-kejadian seperti ini. So far, kalau misalkan Sheila diperlakukan tidak baik atau dibully, mungkin yang akan gue lakukan, dari apa yang gue pelajari hingga saat ini, yang gue lakukan adalah gue mungkin lihat dulu Sheilanya gimana kondisinya, apa ada cedera fisik atau apa, itu mungkin hal urgent pertama yang dilakukan. Yang kedua adalah sampaikan kepada anak itu, jika anak itu masih ada di sekitar, bahwa itu tidak baik gitu kan. Ya ditegur secara normal aja lah, tidak perlu sampai berlebihan diomelin dan sebagainya. Kalau memang ada orang tuanya dan kejadiannya cukup parah, disampaikan bahwa kejadian tersebut melukai anak saya, bahwa ini kondisinya tidak baik gitu kan, berharap lain kali bisa lebih diperhatikan dan lebih dijaga supaya tidak terjadi lagi. Ya walaupun ada resiko, kalau orang tua yang nggak seneng gimana, kalau orang tua yang nggak terima, mungkin ada pertikaian dan sebagainya, yaitu itu resiko yang mungkin terjadi. Tapi gue juga belum tahu ya, maksudnya akan seperti apa, tergantung situasi dan kondisi gitu. Dan kalau Sheila yang membuli anak orang lain, itu buat gue red flag sih. Ada sesuatu mungkin di gue sebagai orang tua yang jadi teladan yang nggak bagus, nggak baik gitu kan. Jadi yang pertama adalah gue
mungkin akan evaluasi diri gue, kemudian gue ajak Selanya ngomong kenapa begini, kenapa begitu, apa yang mendasari dia untuk melakukan hal tersebut, itu disengaja, tidak sengaja, atau maksud dia seperti apa. Intinya adalah memberikan edukasi, pemahaman, dan pengetahuan gitu kan. Ini sesuatu yang baik atau ini sesuatu yang tidak baik sih. Nah, itu kurang lebih apa yang gue pelajari dari kejadian ini. Entah teman-teman parents yang lain atau super dad yang lain, kalau teman-teman punya pandangan, pemikiran, ide, atau hal bijak yang harus kita lakukan sebagai orang tua menyikapi kondisi entah anak kita dibully atau anak kita membuli orang lain, apa yang harus kita lakukan, please welcome untuk sharing, untuk bisa komen, untuk bisa feedback. Itu mungkin bisa jadi proses pembelajaran buat kita semua sebagai orang tua masa kini. Itu aja dari gua untuk video kali ini. See you in the next video. Bye bye. God bless.